Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ke-11 kita masih dimudahkan untuk masih mempelajari bahasa Arab. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan mulai membahas mengenal secara terperinci isim-isim yang mabni, isim-isim yang mabni, dan juga bagaimana cara mengi'rabnya. Bagaimana cara mengi'rab isim-isim yang mabni. Ya. Di Muyassar halaman 15 halaman 15. Pertama kita akan membahas ismud dhamir. Ya. Pertama adalah isim dhamir. Atau sebelum kita lebih jauh ke isim dhamir, kita akan bahas alamatu bina'il ismi. Tanda-tanda mabninya isim-isim yang mabni. Ya, tanda bina isim-isim yang mabni. Maksudnya nanti isim yang mabni itu mabni di atas apa misalnya. Tanda-tanda mabni, tanda-tanda mabni isim. Ya. Nanti diistilahkan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Mabniyun, ala dhammi, kemudian yang kedua mabniyun alal fathi, alal jarri. Ya. Alal jarri, alal kasri. Ya. Jadi isim-isim yang mabni yang akan kita bahas nantinya, ada yang mabni harakat hurufnya tetap dhammah. Jadi isinya mabni artinya tetap ya, harakat hurufnya tetap di atas dhammah. Tetap dhammah saja. Ya. Ada juga yang nanti tetap huruf harakatnya bagaimanapun keadaannya atau bagaimanapun posisinya, jabatannya, tetap di atas fathah, yaitu harakat akhirnya selalu fathah. Kasroh selalu kasroh. Kemudian juga sukun selalu sukun. Di antara contoh yang dhammah misalnya
yang dhammah, misalnya ya, nahnu. Nanti kita akan bahas ini isim dhamir. Nahnu. Jadi ini dhamir mabni, ya, di atas dhammah. Mabniyun ala dhammi, selalu dhammah. Ya, dhamir, isim dhamir, selalu dhammah. Mabniyun ala dhammi. Ini harus dihafal juga, mabni di atas apa. Kemudian juga mabniun 'alal fathi. Misalnya huwa dhamir 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Huwa. Ya, selalu fathah. Makanya disebut dhamir mabniun 'alal fathi. Isim dhamir ini adalah harakat hurufnya tetap fathah. Mabniun 'alal fathi. Ya. Kemudian yang ketiga, mabniun 'alal kasri. Misalnya kalau dhamir misalnya anti, selalu kasrah, 'alal kasri. Mabniun 'alal kasri. Misalnya juga hadhihi, kalau isim isyarah, hadhihi selalu kasrah, mabniun 'alal kasri. Ya. Kemudian yang keempat, mabniun 'alal sukun, selalu sukun. Harakat akhirnya selalu sukun. Bagaimanapun kedudukannya dalam kalimat. Misalnya hadza. Ingat alif selalu sukun, hadza. Jadi ingat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya alif berarti sukun, tapi enggak ditulis. Ya, 'ala sukun. Kemudian juga contoh lagi antuma alif, ya, sukun. Ya. Ini. Jadi mabni 'ala dhamm yang harakat isimnya selalu dhammah, harakat isim mabni itu selalu dhammah. Mabniun 'alal fathi yang harakat isim mabni itu selalu fathah, kasri selalu kasrah, sukun selalu sukun. Ya. Nah, lihat di sini istilahnya. Kita tidak mengatakan dhammah, ya. Tidak juga fathah, tapi fathi. Ta marbutunya dihilangkan. Mabniun 'ala dhammi, 'alal fathi, 'alal kasri, 'ala sukun. Ya. Beda dengan kalau yang mu'rab. Kalau yang mu'rab marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun. Ya, kalau dia yang mu'rab, isim-isim yang mu'rab. Kalau isim-isim yang mabni cukup dengan buang dhammah, buang apa namanya? Ta marbutahnya. Ya, 'ala dhammi, 'alal fathi, 'alal kasri, 'alas sukuni. Ya. Nanti ini kita akan gunakan ketika i'rab. Ya. Ini kita akan gunakan nanti ketika i'rab. Sekarang kita akan mengenal dulu isim-isim atau perincian isim-isim yang mabni. Kemarin kita sudah katakan ada lima isim mabni yang sering kita dapatkan di literatur bahasa Arab. Ya, ada 5 isim mabni yang sering kita dapatkan di kitab-kitab bahasa Arab. Yang pertama adalah isim dhamir. Isim dhamir. Semua isim dhamir itu mabni. Ya, semua isim dhamir itu mabni. Apa itu isim dhamir? Isim dhamir itu adalah sebuah kata yang berfungsi sebagai kata ganti. Ya. Sebuah kata yang berfungsi sebagai kata ganti. Ya, kata ganti. Atau sebagai wakil. Ya, atau sebagai wakil untuk penyebutan
penyebutan sebuah tempat manusia atau benda, ya. Penyebutan manusia atau benda, ya, manusia atau benda, isim dhamir. Kemudian nanti fungsinya, ya, atau tujuan dari isim dhamir itu adalah untuk meringkas kalimat, untuk meringkas pembicaraan, tujuannya, ya. Misalnya, atau sebelumnya kita bahas dulu definisinya. Sebuah kata yang berfungsi sebagai kata ganti. Nah, kata ganti itu ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, ya. Atau wakil untuk penyebutan manusia, benda. Misalnya, Muhammadun di kamar, di rumah, fil baiti. Muhammadun fil baiti, ya. Nah, kalau kita ditanya aina Muhammadun, di mana Muhammad, maka Muhammad kita ganti, boleh kita ganti dengan huwa fil baiti. Nah, huwa fil baiti, ya, Muhammad. Jadi kata ganti manusia, ya, atau wakil untuk penyebutan manusia, Muhammad. Benda misalnya yang tidak berakal, misalnya al-kitabu alal maktabi, ya, al-kitabu alal maktabi. Kalau kita ditanya di mana kitab itu, nah, boleh kita menjawab huwa, dia, alal maktabi, ya, dia di atas meja. Huwa kembali ke kata ganti untuk al-kitabu. Nah, ini maksud dari wakil untuk penyebutan manusia atau benda. Ini manusia, alkitab, benda, ya. Kemudian sekarang tujuan, ya, tujuan apa sih tujuan dari kata ganti ini? Di antaranya adalah untuk meringkas, ya, pemakaian isim dhamir dalam ucapan adalah untuk meringkas, Misalnya, nama orang Muhammadun, Aliyun, ya, Yasirun, Umaru. Nah, ini bisa kita ringkas. Nama-nama ini bisa kita ringkas dengan kata ganti, ya. Kalau kita ditanya misalnya di mana Muhammad, Ali, Yasir, Umar, ya. Jadi kita ganti. Nggak mungkin kita sebut Muhammad, Ali, Yasir, Umar. Itu boleh juga, tapi panjang. Nah, untuk meringkasnya pakai hum, ya, hum ila misalnya. Mereka ke masjid. Hum, mereka. Ya, Muhammad, Ali, Yasir, Umar. Walaupun di sini sejuta nama orang misalnya, ya, nama laki-laki, hum. Ya, kita ringkas menjadi hum. Nah, itu diantara tujuan dari isim dhamir ini adalah untuk meringkas ungkapan, ya, ketika berbicara misalnya, ya. Sudah kita hapus ini. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja yang termasuk isim dhamir, ya. Apa saja isim dhamir itu? Isim dhamir ada 14. Isim dhamir ada 14.
huwa, huma, hum. Hum. Ini kata ganti orang ketiga. Ya. Kata ganti ketiga. Wa huma hum. Untuk laki-laki. Ya. Huwa artinya dia laki-laki satu orang. Dia laki-laki satu orang. Misalnya tadi kan Muhammad saja. Muhammad fil baiti. Berarti kalau satu orang Muhammad laki-laki huwa fil baiti. Ya. Huma dia laki-laki dua orang. Ya. Dia laki-laki dua. Ya. Misalnya Muhammadun Aliyun fil baiti, berarti huma fil baiti. Mereka berdua di rumah. Ya. Dia laki-laki ya lebih dari dua. Kalau lebih itu kayak gini ya. Ya. Iya. Lebih dari dua. Ya. 3 ke atas. Ya, 3 ke atas. Sekadar itu. Ya, Muhammad, Ali, Umar, 3. Hum fil baiti. Ya. Huwa huma hum. Nanti. Ya. Kemudian selanjutnya hiya, huma, hunna. Ini juga kata ganti orang ketiga perempuan. Ya, untuk perempuan. Ya. Hiya, dia perempuan satu orang. Huma, dia perempuan dua orang. Hunna, dia perempuan lebih dari dua. Ya. Contohnya misalnya Fatimatu fil matbakhi. Fatimah di dapur. Nah, kalau kita mau bilang dia di dapur, hiya, satu orang. Berarti pakai hiya, perempuan. Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Kemudian kalau dua orang misalnya Hindun wa Fatimatu fil matbakhi. Huma. Ya, huma dua orang perempuan. Kalau hunna 3 misalnya. Aisyatu wa Hindun wa Fatimatu fil matbakhi. Hunna fil matbakhi. Ya, hunna fil matbakhi. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa perbedaan huma untuk laki-laki dengan huma untuk perempuan, tergantung konteksnya dalam kalimat. Ya, tergantung konteksnya dalam kalimat. Selanjutnya ini masih 6. Tadi kita bilang 14. Anta.
antuma, antum. Ya. Ini kata ganti kedua. Kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Ya. Anta artinya Anda, kamu, laki-laki. Satu orang. Antuma, kamu, Anda, laki-laki, dua orang. Antum, lebih dari dua. Ya. Misalnya siapa kamu, berarti kalau satu orang, man anta, kalau laki-laki. Man antuma, man antum. Ya. Antum, ini banyak laki-laki. Tapi sekarang bagaimana? Ada pertanyaan misalnya, satu orang kok kita bilang antum. Nah, itu untuk menghormati, penghormatan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalam ayat menyebutkan nahnu, padahal ahad, satu, Maha Esa. Ya. Tapi pakainya nahnu nazzalna dzikra, kami. Itu untuk pengagungan. Ya. Untuk pemuliaan atau pengagungan. Kemudian yang perempuannya anti, antuma juga sama, antunna. Ya. Ini Anda perempuan, satu orang. Antuma perempuan, kamu perempuan, dua. Kemudian antunna, kalian. Perempuan, dua. Lebih dari dua. Ya. Ini kata ganti orang kedua, mukhatab namanya, ya, yang diajak ngobrol. Perempuan. Ya. Kemudian yang ke ini berapa? 12. 13. Ana, nahnu. Ya. Saya, kami, kita. Ya. Ana, ini saya, baik untuk laki atau perempuan. Ya. Ana Fatimah misalnya, perempuan. Ana Muhammad. Nahnu juga sama, untuk banyak, ya, laki atau perempuan. Nahnu. Nah, sekarang kita lihat di sini tanda-tanda mabni isim dhamir. Tanda-tanda mabni isim dhamir. Mana yang mabnun 'ala dhamm, 'ala al-fathi, 'ala al-kasri, 'ala sukun. Ya. Coba akhirnya Abu Andra. Huwa mabniun 'ala, ya, 'ala al-fathi. Ya. 'Ala al-fathi. Ya. Huma 'ala alif terakhirnya. Hah? Sama maksud ini? Alas sukuni. Ini. Iya, mati. Alal mati, alas sukuni. Hah? Iya, alas sukuni. Hum. Coba mabniun ala. Enggak baca mabniun ala.
Mabniun. Ya, gitu. Harus lancar itu. Hiya, coba. Mabniun. Ala al-fathi. Huma. Alif alif. Ya, ala sukuni. Hunna. Ya. Terus Akhi Anas. Anta. Fathi. Antuma. Sukuni. Antum. Ya. Terus ini. Akhi Yudi. Anti. Antuma. Antunna. Ya. Terus akhirnya Abu Andra. Ana. Mabniun. Ana. Ya. Alas sukuni. Akhi Wahyu. Nahnu. Iya, ala dhammi. Ingat-ingat ini ya. Ingat. Ini harus dihafal. Ini harus dihafal. Kalau nggak hafal ini nggak bisa bahasa Arab. Iya. Ngomong pun nggak bisa kalau nggak hafal ini. Apalagi nanti tasrifnya itu harus dihafal. Nggak bisa udah. Ya. Sudah ini ya. Kita hapus semuanya. Sekarang kita akan ya. Saya hapus yang ini aja. Ya. Tadi kita katakan wakil untuk penyebutan manusia atau benda. Ya. Jadi kalau untuk manusia tadi banyak manusia, misalnya Sa'idun, Muawiyatu, Talhatu, Ammarun misalnya pakai hum. Manusia. Ya. Nah, kalau untuk benda misalnya Alkitabu. Satu buku, dua buku, banyak buku, tiga lebih. Satu jam, 2 jam, banyak jam. Ya. 1, 2, 3 ke atas. Ya. Nah, jadi kalau untuk benda ya, kata ganti untuk benda dilihat dari muzakkar muannasnya.
muzakkar muannasnya. Ya. Kalau benda. Dilihat dari muzakkar muannasnya, kalau benda hanya menggunakan, kalau kata ganti orang ketiga hanya dua ini aja. Huma, huwa huma sama hiya huma. Itu aja. Kalau kata benda. Kalau manusia semuanya. Jadi hum, hunna itu untuk yang berakal. Ya, kalau yang tidak berakal huwa huma huma atau hiya huma. Ya. Kemudian kalau ini untuk yang kata ganti orang kedua, anta antuma, orang berakal diajak ngomong misalnya nggak bisa kan? Berarti itu aja orang ketiga. Misalnya kitab di atas meja. Berarti kalau kita mau kata gantikan dia di atas meja, berarti huwa muzakkar. Huwa muzakkar, laki-laki. Berarti huwa alal maktabi. Kalau al-kitabani, dua kitab itu berarti huma. Keduanya di atas meja. Nah, ini sekarang. Al-kutubu kemarin muannas ini kan? Al-kutubu muannas. Jamak taksir dari tidak berakal. Berarti dia pakai hiya. Muannas. Pakai hiya. Hiya alal hiya alal maktabi. Nah, kalau as-sa'atu muannas, sa'atani, as-sa'atu ini hiya, huma dua dan hiya. Ya. Ini kalau di benda yang tidak berakal ya. Yang tidak berakal dilihat dari muzakkar muannasnya. Muzakkar atau muannas. Jadi kalau huwa huma hum itu untuk muzakkarnya, laki-laki kita bilang kan berarti muzakkar. Kalau perempuan muannas. Ini anta antum muzakkar. Kemudian anta antuma antunna muannas. Ana nahnu muzakkar muannas. Ya. Kemudian sekarang masih dhamir. Dhamir ini paling tidak 3 atau 2 pertemuan ya. Selesai. Dhamir dibagi 2. Isim dhamir ada dhamir munfasilun, munfasil, dhamirun munfasilun. Yang kedua muttasilun, dhamir muttasil. Ini kata ganti terpisah. Kata ganti muttasil, bersambung. Ya. Munfasil, muttasil. Ya. Jadi dhamir munfasil ini adalah dhamir yang
domir yang terpisah, berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kata yang lain. Ya, terpisah, berdiri sendiri. Nanti domir munfasil ada dua. Domir munfasil ada dua. Ya. Yang pertama adalah domir munfasil sebagai subjek. Domir munfasil sebagai subjek. Kemudian yang kedua sebagai objek. Ya. Sebagai subjek. Misalnya dia atau kamu dokter. Kamu itu berarti subjeknya. Kamu dokter. Ya, itu subjek. Nah, berarti kalau dia sebagai subjek, ya dhamir munfasilnya bentuk fisiknya seperti ini. Huwa, huma, hum sampai ana. Itu dhamir munfasil sebagai subjek. Ya. Berarti huwa dhamirun munfasilun. Ya, huma dhamirun munfasilun dan seterusnya. Jadi bentuk fisiknya seperti ini. Jadi rupa dari dhamir munfasil yang sebagai subjek itu rupanya seperti ini. Ya, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Misalnya kamu adalah dokter, berarti pakai domir munfasil yang terpisah, anta. Anta tabibun. Nah, berarti namanya ini domir munfasil, terpisah dari kata yang lain, berdiri sendiri. Ya, misalnya dia perempuan, guru. Hiya mudarrisatun. Ya, berarti hiya dhamir munfasil sebagai subjek. Ya, sebagai subjek. Nah, dhamir munfasil yang sebagai subjek itu kebanyakan rafa. Ya. Rafa. Ya, yang sebagai subjek dia sebagai rafa. I'rabnya nanti rafa. Ya, sehingga nanti ketika mengi'rab ya, ketika mengi'rab anta misalnya. Anta dhamirun. Dhamir apa namanya? Fasilun. Tadi dia mabni apa? Mabniun 'alal fathi. Alal fathi. Ya. Karena dia mabni, enggak mungkin kita mengatakan marfu'un. Ya, enggak bisa. Yang kita katakan marfu'un, mansubun, majrurun itu mu'rab, isim-isim yang mu'rab. Kalau dia mabni berarti harus fi mahalli, kita katakan. Fi mahalli. Ya. Ini cara mengirabnya. Fi mahalli. Apa artinya fi mahalli? Dalam keadaan rafa. Ya, fi mahalli raf'in. Titik-titik. Sebagai apa nanti kedudukannya? Mubtada misalnya kan? Ya. Dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Mubtada. Misalnya itu. Ini dulu fi mahalli raf'in. Kalau nanti nasab misalnya fi mahalli nasbin. Kalau jar fi mahalli jarrin. Itu aja. Enggak ada fi mahalli jazm. Ya, fi mahalli jarrin. Ya.
Gimana, Bu Andra? Pelan-pelan. Insyaallah, insyaallah. Sekali lagi ya. Domir munfasil dibagi dua. Yang pertama, domir munfasil sebagai subjek. Sebagai subjek. Subjek itu pelakunya, siapa dia? Pelakunya. Ya, orangnya. Nah, gitu ya, subjek. Nah, domir munfasil yang sebagai subjek itu ini rupanya, fisiknya seperti ini. Huwa huma hum ya huma hunna. Nanti dimanapun kita ketemu huwa huma hum dalam Al-Quran, maka itu domir munfasil sudah. Ya. Misalnya qul huwallahu ahad, berarti huwa itu domir munfasil. Mabni alal fathi fi mahalli rafa'. Ya, fi mahalli rafa'. Ya. Kemudian cara mengirobnya misalnya. Tadi kita katakan domir munfasil yang subjek itu i'rabnya selalu rafa nantinya. I'rabnya selalu rafa. Ya, kita katakan demikian dulu. Misalnya ini, anta tabibun, hiya mudarrisatun. Hiya mudarrisatun. Coba i'rab. Akhi ini, Yudi. Hiya. Nah, nggak boleh, itu mu'rab. Sebutkan dulu. Ah. Ya, gitu. I'rab yang mabni itu sebutkan dulu namanya apa? Domir namanya, berarti domir dulu. Domir apa? Domir munfasilun. Nanti domir apa? Domir muttasilun. Ya. Adapun mengetahui subjek dan objeknya nanti, ini untuk di sini nanti. Ya, fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin. Ya. Jadi sebut dulu dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi. Nah, di sini dah disebut. Kita tadi bahas itu tanda-tanda ini isim. Ya. Kita gunakan di sini mabniun 'alal fathi 'ala sukun. Ya. Misalnya coba ana talibun. Coba akhi Wayu i'rab ana. Mum mabniun alas kok alas suku. Iya, terus fi mahalli rafa. Gitu. Fi mahalli rafa. Ya. Coba Bu Andra. Antum mudarrisuna. Coba. Sama. Mabniun. Lihat. Ala. Suk. Iya, ala sukuni. Fi ala. Fi mahal. Jangan tambah-tambah bid'ah nanti. Fi mahalli raf'in. Gitu. Itu dulu. Ya. Ya, sampai sini dulu ya, insyaallah. Nanti besok ke depannya, pekan depan kita bahas yang sebagai objek. Domir munfasil yang terpisah sebagai objek. Contohnya misalnya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Iyyaka itu domir munfasil tapi sebagai objek. Jadi fi mahalli nasbin nanti sebagai objek. Ya, insyaallah kita bahas pada pertemuan pekan depan insyaallah. Ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.